Halo guys, how are you today? Ya, kembali lagi dengan aku Reza Fitria Sabila di channel YouTube Mari Belajar. Nah, banyak banget nih dari teman-teman yang nanya sama aku, Kak, gimana sih caranya public speaking yang baik dan benar? Kak, gimana sih caranya kita ngomong di depan umum tapi nggak nervous? Kak, gimana sih caranya kita terus percaya diri ketika kita tampil di suatu acara atau event? Nah, maka dari itu aku berinisiatif untuk ngasih saran, tips and tricks gimana caranya berpublic speaking yang baik dan benar. Nah, tentunya semua orang bisa berbicara di depan umum, tapi belum tentu semua orang bisa berbicara di depan umum dengan baik, benar, dan menarik. Maka dari itu, aku mau kasih tahu atau saran, tips and trick berpublic speaking yang baik, benar, dan menarik. Hal utama dalam berpublic speaking ini adalah look and audio. Itu tuh udah menjadi hal utama banget ketika kalian ingin berbicara di depan umum. Itu pasti yang awal dilihat tuh adalah look kalian and audio. Nah, untuk tips and triknya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada percaya diri, yang kedua ada teknik vokal, yang ketiga ada ekspresi and gesture, yang keempat ada komunikatif. Nah, yang pertama ini percaya diri. Kenapa sih percaya diri ini penting banget dan menjadi poin pertama? Buat aku sendiri, percaya diri itu udah menjadi akar dalam public speaking. Kenapa? Karena dari percaya diri ini kita bisa melakukan teknik vokal, gestur, and ekspresi yang baik dan menarik. Jadi, audiens pun nyaman ketika kita berbicara dan mereka paham apa yang kita sampaikan. Nah, lalu gimana sih Kak biar caranya kita percaya diri terus dari awal hingga akhir? Yang pertama ini kalian harus penuh persiapan, kalian harus banyak latihan, kalian harus terus improve ke diri kalian bahwa kalian bisa. You have to believe in yourself. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Jangan lupa, kalian harus terus improve diri kalian, terus latihan. Pokoknya banyakin latihan aja. Yang kedua ini ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ada volume, yang kedua ada pacing, yang ketiga ada artikulasi, dan yang terakhir ada intonasi. Yang pertama volume. Volume ini maksudnya gimana? Volume ini jadi kalian tuh harus pas ketika kalian berbicara agar audiens nyaman mendengarkan suara kalian. Contoh kecilnya ketika kalian memegang mic deh. Mic-nya tuh jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kenapa? Agar para audiens nyaman dan ketika mendengar suara kalian tuh mereka tuh enak gitu, nggak kayak aduh kok gini kok gitu seperti itu. Dan yang kedua ada pacing. Pacing ini yang menentukan kalian bicara. Kayak misalnya kalian ingin berbicara suatu hal yang berbobot dan berbicara kepada orang yang sudah berusia. Kalian bisa berbicara dengan santai, tidak terburu-buru, tidak dengan nada yang tidak cepat agar mereka paham dan mengerti apa yang kalian sampaikan. Yang kedua ini ada ketika kalian ingin berbicara sesuatu yang mungkin tidak formal dan si audiensnya ini anak muda, kalian bisa berbicara dengan cepat agar mereka tidak merasa boring. Yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi ini benar-benar penting. Kalian harus jelas ketika mau ngomong A, I, U, E, O. Kalian jangan pikirin ekspresi kalian, aduh kalau aku ngomongnya A, I, U, E, O nya gitu, muka aku bagus gak ya? Muka aku cakep gak ya? Nggak usah kayak gitu. Pokoknya kalian harus jelas dalam berartikulasi. Kenapa? Agar mereka nggak salah paham dengan apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir ini adalah intonasi. Nah, intonasi ini banyak banget yang salah artikan ya. Kayak misalnya gini, ada yang ngomong ke aku kayak, Kak, kalau intonasi itu kita tuh berarti harus teriak-teriak dong. Enggak kayak gitu. Intonasi tuh kayak gini, misalnya ketika kalian ingin mengasih suatu materi atau menyampaikan sesuatu dengan intonasi itu mereka tuh kan terbawa gitu. Jadi kayak contoh kecilnya kayak gini deh, kayak aku mau ngomong, kalian harus semangat belajar. Kalau datar-datar aja tuh kayak gini, kalian harus semangat belajar. Dan kalau misalnya kalian pakai intonasi, kalian akan gini, kalian harus semangat dalam belajar. Nah, dari situ aja kita udah bisa ngeliat kan kayak perbedaan
orang yang berbicara memakai intonasi dan enggak. Jangan datar-datar aja. Kalau kalian datar-datar aja tuh nanti audiensnya tuh akan merasa boring dan kayak iya apa sih gitu ya. Kok dari tadi ngomongnya gitu-gitu aja kayak gitu. Nah, yang ketiga ini ada ekspresi and gesture. Ya, banyak banget yang bilang ke aku bahwa ketika mereka udah di depan panggung melihat audiens, mereka tuh langsung buyar kayak padahal mereka udah penuh persiapan gitu. Jadi banyak banget orang yang udah di depan nih mereka gerak yang gak jelas gitu loh, kayak mereka maju mundur, mereka ngomong apa tapi tangan kemana-mana, mereka bergerak tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan seperti ini. You have to engage in control. Everything have to be in control. Jadi kalian tuh harus bisa kontrol diri kalian. Kayak misalnya, ini tuh balik lagi ya ke poin pertama yang percaya diri. Jadi kalian tuh harus percaya diri dulu, percaya diri penuh, baru kalian bisa mengkontrol semua ekspresi and gesture tubuh kalian. Kayak misalnya, kayak misal contoh kecil, saya ingin bekerja. Dalam suatu bekerja kita butuh energi atau makanan. Nah, kita tuh harus bisa, saya ingin bekerja. Dalam bekerja kita tuh butuh energi dan makanan. Nah, kayak gitu harus jelas. Jangan kalian asal bergerak gitu, karena banyak banget yang bilang ketika mereka udah ke atas atau ke depan panggung, itu mereka melakukan gerakan, ya melakukan tapi tidak sesuai dengan materi yang dia sampaikan kayak gitu. Jadi ntar audiens pun bingung kayak ini kok gak jelas banget, ntar apa yang kalian sampaikan kok geraknya malah kesana sini, maju mundur gitu. Enggak, kalian harus bisa kontrol diri kalian sendiri. Everything have to be in control. Kayak kalian gimana caranya, pokoknya paksain, mungkin kalian akan nervous atau gimana, paksain ke diri kalian harus berdiri tegap, terus kalian usahain kayak fokus dengan materi yang kalian ingin sampaikan, terus kalian melakukan gerakan yang emang perlu digerakin dan ada gerakannya kayak gitu. Jangan kayak asal gerak sana sini kanan kiri kayak gitu, maju mundur, agar audiens pun mengerti dan jelas gitu apa yang kalian ingin sampaikan seperti itu. And ya, yang terakhir ini ada komunikatif. Komunikatif ini harus ditambahin ketika kalian berpublic speaking. Contoh kecilnya kayak gini. Kalian menganggap seseorang itu ada. Kayak misalnya, dengan yang terhormat kepada Karani sebagai mahasiswa Universitas Indonesia yang telah hadir dalam acara ini. Nah itu, jadi mereka tuh merasa dianggap dan merasa ada, atau para hadirin kalian bisa bebas. Nah seperti itu. Dan contoh kecilnya lagi, ini kalian mengasih hiburan dalam omongan kalian. Jadi mereka tuh tidak merasa bosan, jadi tidak merasa ih kok gini-gini aja sih gitu. Kalian bisa tambahkan sedikit humor agar mereka tuh kayak ketawa. Siapa sih orang yang gak mau ketawa? Siapa sih orang yang gak mau happy gitu kan? Dan mereka merasa nyaman, hehe, asiknya. Jadi mereka tuh gak bosan gitu. Mereka tuh jadi semangat ketika ingin ngedengerin kalian. Dan lakukan komunikasi seperti kalian tuh menyapa para audiens kayak gimana kabar kalian? Gimana perasaan kalian? Seperti itu. Jadi itu bisa tersampaikan kalau kalian relax dalam berpublic speaking seperti itu. Nah, jadi intinya kalian itu yang pertama harus relax. Karena relax ini benar-benar ngaruh banget ketika kalian ingin berbicara. Kalian bisa mengontrol ekspresi kalian, gestur kalian, teknik vokal kalian. Nah, yang kedua ini adalah mengenali audiens. Jadi kalian tuh harus tahu siapa yang mau kalian ajak bicara. Kalian mau ngomong dengan siapa tuh kalian harus tahu. Kayak misalnya dia orang yang mungkin yang lebih tua atau yang lebih muda. Jadi kalian bisa menyesuaikan materi apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, yang ketiga ini adalah latihan. Kalian harus banget wajib latihan terus, apalagi untuk kalian yang mungkin belum ada pengalaman dalam berpublic speaking di depan umum. Kalian bisa terus latihan agar kalian terbiasa. And the last, ini adalah terima apapun hasilnya. Kalian jangan terintimidasi oleh audiens. Pokoknya gimana pun caranya, kalian harus menerima apapun hasilnya. Jangan kayak udah kepikiran, aduh gimana nih kalau misalnya aku nggak bisa ngasih yang terbaik, aduh gimana, nggak usah. Pokoknya kalian usaha aja, lakukan yang terbaik. Gimana pun hasilnya, kalian harus bangga terhadap diri kalian sendiri karena kalian sudah mampu atau bisa melakukan yang terbaik. Seperti itu. Nah,
guys, segitu aja dari aku. Sekian. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang bisa dimengerti. Saya minta maaf. Tapi kurang lebihnya saya hanya bisa memberi sedikit ilmu yang mungkin saya pun masih belajar. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika kalian ingin bertanya lagi, kalian bisa komen di channel YouTube aku. Atau kalian ingin mempelajari hal-hal lain, kalian bisa komen ya di komentar di bawah ini. Oke. Thank you. See you guys.